Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya dalam acara podcast Ramadan 1447 Hijriah. Nama saya Muhammad Enun Bisri dari mahasiswa STAI Diponegoro. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini gitu ya, kita akan mengulas beberapa topik yang mungkin sedang tren pada saat ini. Apa sih? Nah, mungkin kita akan membahas sesuatu yang bikin kita berhenti sejenak ketika kita sebelum mengeklik tombol post dalam konten IG atau TikTok mungkin. Nah, pernah nggak sih kalian dapat pencapaian besar maupun posting tapi takut dibilang pamer atau takut dibilang riak atau sebaliknya. Nah, kalian nggak posting apa-apa tapi malah ngerasa karir kalian tuh jalan di tempat karena nggak ada yang tahu keahlian kalian. Nah, dilema antara personal branding dan keikhlasan itu di sebelah yang sering kita rasakan sebelum kita mengupload sebuah konten di dalam media sosial kita. Nah, di sebelah saya di sini ada narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Iqbal Hamdan Habibi. Ya. Itu, nah apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Selamat sore. Sore. Gitu ya. Nah, yang mungkin sudah lama bergelut di bidang personal branding lagi. Nah, dalam konten kali ini, dalam podcast hari ini, nah menurut Bapak apa sih personal? Benar, mungkin kita ulas dulu antara personal branding dan keikhlasan dalam ibadah. Itu perbedaannya seperti apa sih? Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu tuh definisi dari personal branding dan keikhlasan. Betul. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bicara soal personal branding, itu kan bagaimana cara kita menginterpretasikan diri kepada publik. Tentu caranya berbeda-beda. Yeah. Ada yang personanya itu memang kalau bahasa anak sekarang introvert. Iya, betul. Ada yang memang ekstrovert. Nah, tinggal brandingnya, mereknya, kamu ingin dikenal sebagai apa. Contoh, Aziz ini inginnya dikenal sebagai orang yang friendly gitu kan, dengan akun media sosialnya yang dikenal oleh orang banyak. Iya. Tentu syarat utamanya adalah punya akun media sosial, taruhlah Instagram yang tidak diprivasi. Iya. Iya dong. Iya, betul. Ya, ini kan orangnya banyak di sini ya kan. Jadi akan sangat lucu jika kemudian kamu seorang personal branding gitu kan, punya akun media sosial, ingin mengembangkan itu, tapi akun Instagrammu, contoh kita Instagram aja biar mudah, kamu privasi gitu loh. Wah itu apalagi nggak ada postingannya gitu. Saya kadang mikir udah nggak ada postingannya, foto profilnya hitam, terus nggak ada, terus di privasi itu, terus minta di follow, minta di follow back, di follow saya, terus minta follow back Pak. Tapi kamu privasi itu kan jadi saya yang minta itu kan, nah itu. Dan keikhlasan. Kalau ngomong keikhlasan tentu sesuatu hal yang secara sederhana tidak kita rasakan gitu aja lah. Tidak kita perhitungkan, bukan perhitungkan sih, tanpa pamrih. Konteksnya kalau kemudian kita ngomong personal branding dan keikhlasan, harus dikaitkan dulu dengan apa nih? Misalkan Ramadan. Ramadan kita kaitkan dengan apa? Soal personal branding, kamu inginnya hari ini dikenal sebagai apa? Pribadi yang pendakwah. Pendakwah itu butuh personal branding gitu loh. Iya dong. Dia ngomong ceramah entah di TV entah dimanapun berada, dia butuh personal branding. Terus berarti kalau ibadahnya ditunjuk-tunjukkan berarti nggak ikhlas. Nggak gitu juga, konsepnya tidak seperti itu. Memang harus ada yang ditunjukkan. Kalau terus disembunyikan, saya yakin para dakwah influencer hari ini tidak akan terkenal gitu loh. Mereka terkenal karena personal brandingnya kuat gitu kan. Personal brandingnya kuat. Tabiinnya banyak, pengikutnya banyak, kira-kira seperti itu. Sehingga menurut saya antara keikhlasan personal branding itu apakah nanti
sebagai ajang pamer Pak, itu memang bedanya tipis, tapi harus kita garis tengahi dulu antara definisinya, kemudian perbedaan-perbedaannya. Kalau sekedar untuk karena memang kepentingannya dakwah ya nggak masalah Pak, nggak masalah. Contoh misalkan kalau hari ini teman-teman PAI di rumah nanti malam imam tarawih sambil live TikTok ya nggak masalah gitu loh. Memang menunjukkan bahwa dirinya bisa, dan saya anak muda jurusan PAI Setai Diponegoro live TikTok untuk imam tarawih, monggo selama bacaannya benar dan lain sebagainya. Itu kita tidak bisa membatasi netizen untuk berkomentar ya. Imami wae di video ayo biyen rong enek video kok saiki wis enek kan yo. Dimanfaatkan kira-kira seperti itu. Sehingga menurut saya antara personal branding dan keikhlasan itu harus memang benar-benar di apa namanya tidak bisa dipisahkan, tapi ya kembali ke niatnya itu apa gitu loh. Dan saya rasa hari ini semuanya saja teman-teman itu punya potensi yang kuat untuk memperbaiki personal brandingnya, kira-kira gitu Mas. Oh iya betul Mbak, mungkin kan di tahun 2026 ini yang era digitalnya semakin cepat gitu Pak ya. Nah mungkin semua orang tuh kayak punya etalasenya masing-masing, punya atau akun media sosialnya masing-masing gitu Pak di media sosialnya. Nah branding itu sebenarnya hanya kebutuhan profesional atau cuma sekedar pemuasan ego sih sebenarnya? Oke. Pertama saya harus garis bawahi bahwa setiap orang itu pasti punya brandingnya sendiri. Iya, betul. Punya mereknya sendiri. Nah. Diciptakan atau tidak. Oke ya. Nah ketika seseorang dengan sadar, kalau kita tadi bahas media sosial ya, dengan sadar membuat akun media sosial, maka kan ada pertanyaan-pertanyaan follow up lainnya. Kamu gunakan untuk apa akun tersebut, atau hanya untuk punya. Saya rasa hari ini sangat jarang orang kok biar punya saja. Bahkan saya yakin misalkan nih kameramen ini punya akun beberapa akun akun untuk profesional, akun untuk stalking dan lain sebagainya kan. Nah, maksud saya ketika kamu punya satu akun, berarti kamu satu langkah untuk memiliki brand gitu ya dalam dirimu. Nah, tinggal setelah itu mau ngapain kamu? Diem aja kayak tadi, kemudian foto profilnya hitam tanpa postingan, bionya inama alun serius roh atau apa kira-kira seperti itu, atau apa gitu loh. Kamu ingin dikenal sebagai apa pada akhirnya gitu. Oh, saya ingin dikenal sebagai seseorang yang ya aktivis lingkungan hidup, berarti kan nanti ada kaitannya dengan biomu, postinganmu. Atau saya ingin dikenal sebagai orang majelis, maka postingannya ya isinya majelis saja. Atau saya ingin dikenal sebagai orang yang misterius, yaitu tadi profil hitam, saya lagi ya profil hitam, kemudian tidak ada postingannya, cuma mengikuti saja, privasi, terus bionya ya Al-Isra ayat 5 ya, sekalinya posting story ya amu tuh kayak gitu-gitu itu misterius. Nah ini arahnya mau kemana? Branding yang saya rasa teman-teman mahasiswa apapun jurusannya dan apapun kesibukannya, hari ini branding itu penting. Kenapa? Karena dengan branding itu kamu akan dikenal. Iya betul. Nggak tahu ya teman-teman, contoh misalkan saya itu punya konten Ramadan. Setiap Ramadan pasti ada. 8 tahun ini kalau nggak salah. Nggak tahu kalau tahun depan masih ada atau tidak. Itu kontennya konten-konten bucin. Sejak dulu sebelum saya menikah sampai sekarang ada Sangayu di rumah, itu tetap ada setiap Ramadan saja, setiap berbuka puasa. Ini tayang kapan ya? Nanti ketika kalau ini tayang waktu Ramadan, nanti Ramadan pastikan itu di akun Instagram saya pasti ada postingan kontennya namanya Mas D, dan itu sudah berjalan 8 tahun. Lah kamu ingin dikenal sebagai apa? Oh, konten Mas D ini brandingnya punya siapa? Mas Iqbal gitu loh. Lah ini munculnya setiap apa? Ramadan saja, nggak ada di selain Ramadan nggak ada. Dan itu alhamdulillah konsisten. Lah maksud saya ketika kamu memiliki media sosial dalam hal ini, arahnya mau kemana? Itu yang paling penting hari ini. Dan banyak yang membuktikan, walaupun saya juga masih perlu belajar, banyak yang membuktikan orang-orang banyak yang sukses dalam tanda kutip dengan personal branding di media sosial, kira-kira seperti itu. Keren. Nah, mungkin kan juga di era dimana sekarang kan juga ada yang menyebut konten adalah raja. Gitu konten ya. adalah raja. Nah, bagaimana cara membedakan antara niat menginspirasi orang lain dengan kebutuhan akan validasi?
pujian dari followers. Oke, itu susah mas. Oh iya susah. Gimana cara membedakan? Mau niat itu perkara hati. Kadang niat kita baik saja itu sudah dianggap tidak baik kok. Pernah ada analogi itu gini. Ini silakan searching di Google, banyak ini gambar-gambar ini. Jadi sebuah gambar di rumah itu ada seseorang yang sedang memberikan makanan atau apa di rumah, di dalam rumah. Kemudian gambar itu disorot oleh kamera dan ditampilkan di TV. Di TV itu tidak memberikan makanan tapi justru seperti orang memukul. Artinya apa? Apa yang terjadi di dalam in-cam kayak gini, realita, di dalam kamera, di dalam layar seperti kita berdua ini, dan di luar itu berbeda jauh. Betul. Artinya berbeda jauh itu bisa sama, realitanya sama, bisa berbalik gitu loh. Belum lagi nanti misalkan, mohon maaf agak sensitif, jualan agama, ya kan, jualan apalagi, jualan kasus, jualan isu dan lain sebagainya, ya itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi kembali lagi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan antara itu niat atau validasi diri, ya susah. Yang ketahuan adalah diri sendiri. Dan saya yakin orang-orang tidak gini, seorang konten kreator, misalkan Anda ataupun saya, ketika sudah memposting suatu postingan gitu kan, apalagi akun kita memang tidak ada batasannya, itu sudah menjadi hak oleh penikmat untuk dikomentari. Siapapun tokoh yang influence, yang misalkan Baim Wong, niatnya baik ingin menolong tapi menggunakan cara dulu pernah ada kan ngeprank, mengemis kan, tetap dicap jelek walaupun kita tidak tahu ya aslinya gimana. Ataupun tokoh-tokoh seperti siapa lagi, Raffi Ahmad, wah itu kan luar biasa sekali. Banyak sekali lah. Deddy Corbuzier sekali podcast iki sing mampang mung bendera iki lek Deddy Corbuzier kan wis merek ngono Mas ya. Iki ora apa-apa ngene iki masih awal. Ramadan ngarep minimal BAS nang kene kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, artinya antara bagaimana untuk ngetes validasi diri dan ketika podcastmu, ketika media sosialmu diakui kebermanfaatannya oleh orang lain gitu kan, kontenmu apapun, sereceh apapun, konten saya itu sangat receh, sangat menggelikan malah. Tapi kalau itu kemudian diapresiasi dan kemudian membuatmu mohon maaf senang gitu kan, apa salahnya kemudian itu menjadi sebuah validitas diri gitu loh. Iya betul. Selama kemudian tidak untuk kamu itu apa buat sombong lah, kan enggak gitu juga kan. Ya memang apa reward, self reward itu kan penting ya. Iya penting banget. Self reward itu penting dengan apa dan lain sebagainya gitu kan. Itu penting gitu loh. Dan itu yang mengetahui dirimu sendiri. Jadi kuncinya justru kalau saya jangan bagaimana cara membedakan itu memang murni keikhlasan atau butuh validitas diri. Saya tidak mempermasalahkan itu. Justru yang saya tekankan adalah kamu jangan takut kalau kamu nanti dijudge gitu. Apapun, pokoknya selama kontenmu bagus, tidak melanggar syariat Islam, misalkan kalau kamu beragama Islam, itu enggak masalah gitu loh. Itu enggak masalah gitu loh. Apapun itu. Karena kamu tidak bisa membatasi konsekuensi yang akan kamu terima. Kamu bisa melakukan apapun, tapi kamu tidak bisa membatasi konsekuensi yang telah kamu lakukan gitu loh. Responnya akan tetap ada. Iya, responnya macam-macam. Responnya macam-macam. Kamu misalkan beli di marketplace. Iya, betul. Barang yang dikirim, kita husnudon ya, barang yang dikirim itu baik. Iya. Rapi, baik, sudah sampai beberapa filter sampai rumah, bungkusnya sobek atau basah, kemudian kamu komentari, siapa yang bisa membatasi itu dengan komentar-komentar itu yang hari ini justru menurut saya teman-teman PAI ataupun teman-teman di Ponorogo secara umum ya ayo silahkan melakukan apa yang ingin kamu kontenkan untuk membranding dirimu gitu loh. Selama itu positif, kemudian tidak melanggar norma-norma yang ada, silahkan, bagus sekali menurut saya. Oke, tapi tipisnya tuh gimana Pak antara niat sama validasi? Kan ketika kita menginspirasi seseorang melewati konten kita, tapi mengapa ketika kita mendapatkan followersnya yang banyak atau like banyak itu malah senang? Itu kenapa sih? Ya hukum alam manusia ketika diapresiasi pasti senang Mas ya, pasti senang. Jadi konteksnya itu sebenarnya kenyamanan sih. Kenyamanan. Jadi gini, ketika kamu memang sudah nyaman dengan seperti itu,
membuat konten, Iya. kemudian diapresiasi, ya sudah itu akan menjadi candu. Nah, akan menjadi candu. Tapi memang kalau tidak menjadi passionmu di situ ya susah. Lah, sekali lagi untuk membedakan antara itu adalah bentuk keikhlasan ataupun validitas, saya justru lebih gini aja, lebih enaknya jangan buru-buru puas diri. Saya tidak pernah menyangka konten masjid saya itu bisa berjalan selama 8 tahun dan rutin selama Ramadan. Dan penikmatnya itu ada, walaupun secara like sebenarnya ya nggak banyak-banyak amat, mungkin awal-awal sampai 500.000, tapi kalau untuk ukuran saya pribadi itu sudah cukup banyak sekali. Lah, tapi kemudian apakah itu menjadi validasi saya sendiri? Ketika konten itu kemudian saya keluarkan apa saja dulu itu, saya cerita aja ya, konten masjid itu saya keluarkan dulu itu karena apa? Karena gini, saya itu resah dan gelisah gitu. Kenapa? Karena saya tidak bermaksud menyindir ya, tapi ini real terjadi, Bis. Real terjadi, Mas. Kamu pernah nggak ngalami di storymu atau di berandamu, akun-akun itu kebanyakan ngupload apa? Fadilah taraweh pertama, fadilah taraweh kedua, Iya, pernah. terus hikmah puasa pertama. Puasa. Ya itu nggak salah, itu benar. Tapi menurut saya butuh variabel baru saat itu ya, saat itu sekitar 8 tahun yang lalu berarti. Udah lama. Lama, saat itu variabel yang baru yang kemudian ini apa gitu loh. Nah saat itu maklum anak-anak muda pasti mengalami kegalauan ketika misalkan Aziz punya pasangan yang sudah halal ya ini ya, kita kan yang sudah halal kemudian mengucapkan selamat berbuka Mas Aziz gitu kan, pasti ente yang belum punya pasangan melihat story ngapain kan gitu kan. Tapi lah saya mencoba untuk menjembatani itu, saya hadirkan konten masjid itu sebagai percakapan imajiner. Berasal dari keresahan saya, terinspirasi dari entah itu sinetron, entah itu percakapan apa yang saya lihat, kemudian saya adjustment menjadi sebuah konten. Jadi percakapan menggombal saja, sampai kemudian saya punya istri dan punya anak sekarang. Konten itu tetap relevan. Misalkan hari ini ataupun beberapa hari ini istri saya ngomong apa, itu bisa jadi konten nih. Ya gitu-gitu aja. Keresahan berawal dari situ, ternyata sudah melekat Mas D ini ke saya gitu loh. Nah, apakah saya senang? Senang. Bentuk validasi diri? Iya. Tapi konteksnya apakah itu kemudian dulu memang bentuk validasi? Tidak, Mas. Dulu memang pure saya ikhlas saja, udah ngupload aja. Enggak ada niatan untuk biar saya kemudian dikenal sebagai konten kreator masjid ataupun masjid itu menjadi sebuah brand. Enggak. Jadi itu tadi sangat tipis memang, tapi bagi para pemula, saya anggap masih pemula, saya akan tetap fokus pada itu tadi. Terus mengupload sesuai dengan apa yang ya bisa saya lakukan, kira-kira seperti itu. Oh gitu. Jadi terinspirasi dari sebuah kejadian-kejadian yang nyata di keresahan lebih tepatnya. Keresahan, ya, lebih tepatnya keresahan, sesuatu yang kita resahkan. Kalau kata Raditya Dika itu kan, lo itu kalau mau ngomong ya udah ngomong aja. Kalau mau stand up aja. Kalau mau konten aja. Terus apa yang bang yang kamu kontenin? Ya udah keresahan apa yang ada pada dirimu gitu loh. Itu aja dikontenin gitu loh. Itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat natural dan bisa dinikmati. Semakin dekat dengan keresahan kita, maka semakin relate dengan keadaan sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Berarti istilahnya bisa mewakili beberapa. Betul, bisa mewakili. Keresahan yang betul. Gitu, Pak, ya. Nah, terus ketika mengunggah aktivitas ibadah, kembali dalam konteks ibadah tadi gitu ya, di media sosial secara otomatis itu mengurangi nilai keikhlasannya, atau justru itu adalah bentuk dakwah modern yang diperlukan? Saya lebih condong ya ke dakwah, bentuk dakwah modern sih. Bentuk dakwah modern. Iya, kalau saya loh ya. Saya mikirnya realistis saja, Bos. Mohon maaf nih, anak-anak muda sekarang, sosial kita ini, kita Pak ya, sosial kita aja. Ya memang harus seperti itu. Selama tidak ada unsur kesombongan, kemudian niatnya memang bagus, niatnya memang untuk syiar dakwah, apa salahnya gitu loh. Dan memang mampu loh ya, bukan memaksakan. Wah, kalau memaksakan ya susah Pak. Mohon maaf, misalkan baca Fatihah saja masih
susah gitu Masih kan, belepotan. masih belepotan karena nggak ada orang di rumah, akhirnya disuruh ngimami, ya oke lah ngimami karena nggak ada orang loh ya konteksnya. Tapi kemudian kamu paksakan untuk dikontenkan, ya itu malah jadi masalah. Tapi gitu tadi, selama kamu mampu, kemudian tidak ada niat untuk berbuat jelek, tidak melanggar norma, sudah lakukan saja. Itu fan-fan saja menurut saya. Gitu. Nah mungkin bagi para pendengar nih yang mau memulai brandingnya atau bagi kita yang memulai brandingnya tapi takut teriak, mungkin ada beberapa tips atau trik nih biar menghindari sifat tersebut itu Pak. Oke, satu Mas, itu ada cuma satu. Jadi agar terhindar dari sifat riak ya. Iya. Setelah kamu upload, tinggalkan, nggak usah kamu nonton. Udah selesai. Sesimpel itu Pak. Sesederhana itu kalau bahasanya Mas Uceng kan, sederhana saja. Itu, Pak, ya. Unggah, Iya. posting, unggah, lupakan. Oh, seperti Terus itu. nanti buat konten lagi toh. Iya. Misalkan mau buat, ya udah, konten upload lagi, tinggalkan lagi. Kan ada dua kemungkinan tuh, kontenmu ditonton dan tidak toh, Iya, betul. dipuji dan dicaci toh. Iya. Nah nanti ketika ada orang yang datang kepadamu, konten kamu kemarin tuh kayak gini-gini, wah berarti kan dilihat. Oh, poinnya di situ. Ya kan, dilihat. Terus positif atau tidak? Oh negatif, berarti apa yang perlu saya benahi? Oh ternyata positif, ya udah lanjut aja gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau udah ngempet memang gak bisa, ya udah sesekali lihat. Oh setelah 1 minggu dilihat, ya emang gimana? Secara alami memang ikhlas, tidak riya itu kan sesuatu yang perlu dilatih Mas. Tidak bisa 1-2 kali kemudian itu bisa selesai ya. Saya ketika ngupload konten misalkan konten masjid misalkan ketika suatu waktu followernya like-nya naik. Suatu waktu like-nya sangat sedikit, ya udah. Kalau dulu masih ke trigger Mas, masih kayak kegangguin kok apa yang kurang, enggak. Sekarang sudah keresahan saya ini saya upload aja. Soal itu suka atau tidak, banyak yang suka atau tidak, itu bukan urusan saya. Biar penonton yang menilai. Biar penonton yang menilai. Enggak ada ruginya kita kok. Iya, Enggak ada betul, ruginya. betul. Itu. Nah, jadi kuncinya itu kita membuat konten itu sebagai jembatan informasi. Betul, Gitu ya. betul. Jadi bukan tujuan utama informasi tersebut untuk melebihkan kelebihan kita. Gitu. Nah, terus dalam hal konteks untuk menjembatkan informasi, otomatis kan kita perlu untuk meriset sebuah materi yang kita sampaikan. Betul, Betul, Pak, ya? betul. Nah, dari hal itu tersebut mungkin persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk membuat konten itu apa saja, Pak? Ya. Jadi yang pertama tentu kamu harus tahu dulu konten yang kamu buat. Konten itu kan banyak sekali Mas. Apa yang ditampilkan itu namanya konten. Konten video, konten gambar atau konten apapun itu. Rupanya macam-macam, entah itu vlog, mini vlog ataupun carousel apa itu namanya itu. Kata-kata yang terus bergilir itu. Nah, itu sifatnya seperti apa? Kemudian kebutuhannya apa? Oh, butuhmu apa? Kamu ingin bahas isu apa? Ingin kamu membahas keresahan apa? Jadi itu dipersiapkan. Kalau bahasa sampean tadi riset, ya udah di riset aja. Mana-mana yang kemudian perlu ditampilkan dan tidak. Setelah itu kemudian diolah. Nah, diolah itu nggak usah sekarang ngolah penak Mas. Kamu cuma ambil video misalkan basically kita ke TikTok lah misalkan. Kamu ambil 3 detik dengan berbagai angle 4 sisi itu kan. 4 sisi kamu auto cut di sana, lagunya sudah ada dan itu enak sekali sekarang. Enak sekali. Saya itu pernah kelabakan dengan itu. Saya lebih suka KineMaster. Oh, KineMaster. KineMaster ya, sebelum CapCut ya. Iya, betul. Dan saya baru bisa CapCut juga belum lama ini karena termasuk orang kolot. Tapi akhirnya KineMaster sedikit saya tinggalkan. Saya CapCut juga gitu loh. Karena melihat kemudahannya. Enggak beda jauh ketika sebelum ada Canva, Mas. Sebelum ada Canva, saya itu dulu belajarnya Photoshop, kemudian setelah Photoshop Corel. Nah, itu saya lama tuh di Corel tuh. Sampai ada Canva itu saya belum berpindah. Sampai kemudian ada sesuatu hal yang memaksa saya untuk segera pakai Canva. Oh, ternyata lebih enak, lebih mudah, lebih gampang dan lain sebagainya. Walaupun secara taste tetap berbeda dengan Corel dan Photoshop. Nah, itu yang kemudian harus dipahami. Hari ini teman-teman, tidak ada cara lain
untuk teman-teman semuanya di rumah ini untuk memulai konten dengan cara apapun, semua bisa dijadikan konten. Semuanya dengan tidak ada batasan gadget apapun. Mas, silakan cari ya. Ada konten kreator itu yang menggunakan kamera yang tidak bagus, tapi banyak penontonnya gitu loh. Sampai kemudian berubah menjadi kamera yang bagus. Saya itu ada salah satu channel Instagram ya, bukan channel ya akun Instagram. Saya ikuti karena saya suka. Namanya Buka Baut. Itu channel otomotif semi bengkel. Oke, kiat-kiat semi bengkel. Dulu beliau itu keren. Beliau itu pakai HP yang notabene bukan yang proper gitu loh. Yang proper. Sampai kemudian bisa memperbaiki konten-kontennya gitu. Artinya apa? Tidak ada batasan gitu loh. Tidak ada batasan. Tinggal konteksnya bukan mampu atau tidak mampu sekarang, tapi mau atau tidak mau. Itu konteks yang harus dipegang oleh teman-teman semuanya. Untuk awal-awal sebagai konten kreator ya. Dan saya punya rumus nih. Nggak tahu nih rumusnya ini ada teorinya atau tidak. Iya, ini adalah tips Iya. teman-teman nih. Silahkan ngupload konten serupa gitu ya selama 10 kali. 10 kali uploadan. 10 hari. 10 hari. Oke ya, 10 hari 10 kali berarti. Nanti 1 hari 1 kali. Oh iya. Atau 1 hari 2 kali terserah. Pokoknya 10 kali 10 hari. Oke ya. Setelah ke-10, Mas. Biasanya setelah ke-10 itu akan menjadi jembatan tuh. Kamu lanjut atau tidak. Oh. Kalau kamu nyaman, biasanya kamu lanjutin tuh. Kalau enggak, biasanya udah stuck ke-10 itu. Atau bahkan sebelum 10. Gitu. Tapi ukuran ini biasa kalau saya 10 nyaman berarti saya lanjutkan. Oh, dari patokan 10 konten 10 konten, 10 kali upload tadi. 10 uploadan. Itu nanti kalau misalkan kita merasa nyaman untuk melanjutkan konten tersebut berarti otomatis akan terus ada potensi untuk kamu potensi. lanjutkan gitu loh. Tapi kalau enggak nyaman jangan dipaksakan. Ganti banting setir aja. Oh, ganti gitu Ya. ya. Berarti istilahnya kayak amati, tiru dan modifikasi itu juga kepake. Oh, sangat kepake. Sekarang nggak bisa, Mas, selain kalau lagu copyright itu jelas ya. Tapi kalau secara konsep nyatanya template itu juga ada kok. Selama gini. Kalau saya prinsipnya, contoh, saya membuat konten carousel ya atau apa itu namanya saya lupa. Catatan kecil saya namanya. Iya. Itu saya terinspirasi dari teman saya namanya Mohsin orang Situbondo. Dia menulis juga itu. Jadi foto tapi tulisannya tulisan. Beberapa slide gitu. Iya. Nah, saya terinspirasi dari situ. Saya izin, Mas Mohsin, saya ingin nulis juga konsepnya mirip sampean tapi nanti bedanya di sini. Boleh enggak? Oh, silakan Mas, enggak apa-apa. Jadi izin dulu. Kalau memang perlu dicantumkan silakan dicantumkan kreditnya gitu loh. Oh. Enggak masalah gitu loh. Toh sekarang banyak kok Mas yang secara template itu tidak perlu mencantumkan kreditnya juga banyak. Iya, banyak. Jadi tidak ada batasan lah saya rasa untuk kemudian bisa berkonten bagus itu sekarang. Kalau mungkin saya tidak bisa berkonten bagus ya karena kekolotan saya saja. Tapi kalau sekarang saya rasa teman-teman semua orang bisa berkonten bagus kok. Iya, semua orang berkonten bagus. Dengan kemudahan era digital. Dengan kemudahan era digital bisa iya. sangat bagus. Nah, mungkin ini sebelum kita mengakhiri ada pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara itu untuk menjaga hati agar tetap rendah hati ketika personal branding kita atau ketika platform digital kita itu sudah menjadi tinggi atau sudah terkenal lah, sudah otomatis gitu. Nah, bagaimana cara menjaga hati agar tetap tidak mungkin dalam konteks riak tadi? Oke, saya itu punya kalimat yang sering saya katakan dimanapun saya berada, ketika apapun itu. Pasti saya, Mas minta pesannya, pasti saya pesani gini, jangan lupa minum air putih. Kenapa? Jangan lupa minum air putih ini. Kenapa? Air putih itu kan sumber segalanya ya. Iya. Kamu mau buat kopi pasti sebelumnya juga ada air putihnya. Kamu buat susu sebelumnya ada air putihnya. Kamu mau buat teh sebelumnya ada air putihnya. Sehingga apa maksud saya? Ketika kamu minum air putih itu kamu tahu sebelumnya kamu itu siapa. Kamu apa? Kamu bisa sebesar segini itu karena apa gitu kan. Contoh, saya jenengan undang karena saya dosen di sini. Ya. Kalau saya bukan dosen di sini, Bos, ya nggak mungkin kalian undang. Kan kira-kira seperti itu. Jadi saya harus tahu gitu loh. Iya. Kemudian ketika saya di lobi, Mas, misalkan si
Wisnu itu ngomong, "Mas, misalkan nanti harinya saya bisa nggak saya di hari ini saja." Jadi saya usahakan untuk datang, harinya kita lobbykan. Jadi kita tahu berasal dari mana kita itu, tetap rendah hati, kemudian ya itu tadi, jangan lupa minum air putih. Sederhana dan menurut saya itu mengena banget lah. Jangan lupa minum air putih. Terus kalau boleh saya mengutip Pak Farudin Faiz ya. Yeah. Pak Faiz itu pernah bilang semua akan berlalu. Udah kalimat apapun itu, kamu dapat masalah apapun, pasti ada itu. Semua akan berlalu. Semua bakal berlalu. Udah, ketika kamu sudah jadi misalkan mulai hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 2, 1 bulan yang akan datang menjadi konten kreator yang hebat gitu kan. Amin. Followermu naik, wis apapun engagementmu naik, brand-brand masuk, apapun itu, ya udah. Jangan lupa minum air putih, semua akan berlalu. Itu. Oke, itulah beberapa. Nah, mungkin untuk mengakhiri sesi pada kali ini ada beberapa statement dikit untuk teman-teman mahasiswa di STAI Diponegoro Tulungagung. Silakan. Oke, teman-teman, STAI Diponegoro Tulungagung itu kan salah satu kampus tua ya di Tulungagung. Yang diisi anak muda. Betul. Secara grafik, ini beneran, secara grafik umur ya. Hari ini itu STAI Diponegoro diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang relatif lebih muda daripada sebelum-sebelumnya. Namun yang perlu saya garis bawahi di sini teman-teman semuanya, dengan kemudaan kita ini harusnya branding kampus kita itu juga harus semakin ditingkatkan. Bahwa kampus kita itu kampus pusat kota, kampus branding dengan anak muda, dan ini perlu ditingkatkan. Kayak foto, ya ini sudah ada fotonya, ini kan orang-orang ini. Kalau dulu kan orangnya enggak kayak gini-gini bos. Iya. Nah, minimal ini sudah agak mendingan lah. Sudah ada potensi gitu loh. Nah sehingga ayo sekarang dipromosikan melalui akun media sosial masing-masing gitu loh. Entah itu prodi PAI, entah itu prodi ES ataupun PGMI ataupun pasca sarjana, STAI Diponegoro secara umum silakan dipromosikan. Karena begini, yang namanya orang kalau hidup di sebuah rumah gitu kan, tentu harus etikanya harus menjaga rumahnya. Betul. Iya kan? Mau hari raya rumahnya dibersihkan. Mau 17 Agustus temboknya dilabur, gitu. Dikai umbul-umbul dan sebagainya, lampu. Ya itu memperias diri. Kalau enggak kita siapa lagi? Kalau enggak sekarang kapan lagi? Kira-kira seperti itu. Dan itu penting untuk kita terapkan sekarang, khususnya di prodi PAI. Ya. Oke, nah luar biasa obrolan kita hari ini. Nah, jadi kesimpulannya tuh personal branding tuh boleh, bahkan perlu ya Pak ya, bukan perlu. Asal intinya itu bukan meninggikan diri di hadapan manusia. Gitu, tapi untuk meluaskan manfaat atau menebarkan manfaat kepada orang lain. Nah, mantap, terima kasih banyak Bapak Iqbal Hamdan Habibi atas materi yang sudah disampaikan dan sudah sempat mampir dalam podcast Ramadan di Hima Prodi PAI kali ini. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan ingin lebih mendalami lagi, jangan malu untuk membuat konten atau membranding diri. Karena personal branding itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan manusia. Tapi keikhlasan adalah cara kita untuk berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Nah, jangan sampai karena terlalu sibuk merapikan halaman depan atau branding kita untuk manusia, tapi kita lupa membersihkan ruang tamu di hati untuk Tuhan. Cukup sekian dari saya Muhammad Enon Bisri, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.